Eh, Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Upself. Ini konten pertama kita di YouTube. Setelah sekian lama kita nggak ngonten lagi. Ya, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang Upself itu sendiri. Yang mana? Oke, yang itu tadi disensor ya. Tidak aman. Oke. Ya jadi gue mau hari ini gue mau ngomongin Upself itu sendiri. Mungkin kalau sebelumnya itu kalian pernah dengar podcast Suara Dalam Kotak. Di sini kita sama teman kita juga ngebahas tentang Upself juga. Tapi kita ngebahas lagi di sini karena ya ini platform kita sih. Nggak. Ya jadi gue mau ngebahas lagi tentang Upself itu sendiri. Di sini juga ada teman gue sendiri. Lebih tepatnya kita mau ngebahas lebih dalam lagi nih. Kira-kira kenapa nih? Anda, ya ini temen gue ini Iza nih, kita ketemu di kampus, kita tuh satu kampus bareng, satu program studi, tapi kita beda angkatan. Nah, kita tuh ketemu pas di BEM, waktu itu di BEM, dan mulai dekatnya itu pas lagi di lab ya. Ya kita lagi di lab, dia menjadi as lab waktu itu, sedangkan saya menjadi praktikan yang sebenarnya tidak terlalu penting sekali. Oke. Ya, jadi gue mau nanya lagi nih tentang gimana sih awal mulanya lo nginin Upself gitu. Karena gue pas ketemu itu kan, gue waktu itu lagi ngedenger teman kita si Kiplan tuh. Lo ngajakin dia, kenapa dia ngajakin si Kiplan gitu kan? Nah, gue penasaran nih sekarang. Oke. Jadi sebenarnya awal gue pertama bangun Upself gitu kan, walaupun sebenarnya kayak ya beda kan, karena gue anak fisika terus, dan ini kan sebenarnya platform kesehatan mental, jadi sebenarnya jauh banget gitu kan. Sebenarnya tuh awalnya sebenarnya karena pengalaman gue sendiri sih gitu, jadinya gue tadi tuh ya cuman masuk biasa aja, gue belajar fisika ya udah belajar aja, terus sampai gue punya teman yang gue ngeliat dia ya biasa-biasa aja sebenarnya, bukan kayak orang yang kalau kalian lihat di film atau misalkan di TV-TV yang kelihatannya katanya depresi itu ya lo nangis-nangis tiap hari, yang enggak gitu, dia biasa aja kok, ceria aja, main-main aja. Sampai suatu ketika dia ngechat gue bilang kalau misalkan Za, gue mau bunuh diri, dia bilang gitu. Terus gue bilang ya udah lo tunggu situ, gue kesana. Terus gue langsung kesana gitu, dan pas gue sampai di kosannya dia, itu dia beneran udah nyiapin tali gitu, udah nyiapin tali. Dan pas gue tanya, dia emang bilang kalau ya kalau lu telat aja ya gue nggak di sini, dia bilang gitu. Dan semenjak itu gue ngerasa kalau ya gimana ya, gue ngerasa kalau misalkan yang gue pikir selama ini itu salah gitu, yang gue pikir ya orang yang depresi itu gue nggak tahu gitu ya. Kenapa tuh? Emang menyebalkan. Oke, tadi kan lo udah cerita nih tentang ini ya, awal mulanya Upself. Nah, tapi sebelumnya gue mohon maaf banget nih, ya kan. Dari tadi noise-nya emang banget ini noise-nya. Mohon maaf banget karena kita emang syutingnya di pinggir jalan. Ya walaupun nggak di pinggir jalan banget lah. Kita syutingnya di rumah makan yang kebetulan memang di pinggir jalan. Oke. Oke. Jadi tadi kan lo udah cerita nih ya Za nih tentang Upself itu kayak gimana, terus awal mulanya kenapa lo mau membangun Upself ini. Tapi pasti lo butuh tim kan? Betul banget kan nih. Yeah. Gak mungkin banget ya tiba-tiba gue mau bikin perusahaan tapi tidak ada doang. Oke. Yang lo ajak itu siapa aja sih? Pertama sih gue ngajak teman-teman di kelas gue dulu, ya kan. Gue kenal ada beberapa teman gue yang gue pikir kayaknya mereka emang bisa ngebantu gue juga. Dan tadinya ini kan sebenarnya gue nyiapin tuh bukan langsung bikin perusahaan. Tadinya itu gue ngebuat buat kompetisi dulu gitu. Tapi setelah gue kompetisi itu gue diskusi sama dosen psikologi di kampus gue, dan dia bilang kayak kalau kayak gini tuh kamu nggak bisa buat kompetisi gitu, lebih karena ini bakal makan waktu, dan ya kamu berarti butuh tim orang lebih banyak dengan waktu yang lebih banyak juga. Makanya kemudian ya udah Bu, saya coba buat bikin startup. Dan dari situ Kompetisi apaan tuh? ini tim apa sih yang PKM? Oh PKM. Nah, Oh iya PKM.
Ya Iya. mungkin belum yang tahu nih ya, PKM itu program kreativitas mahasiswa. Iya. Biasalah. Emang ajang ininya aja elit-elitannya mahasiswa di kampus gue gitu. Menang kagak. Yang Ya penting walaupun lu- ada medali lah kita. Nah terus habis itu ya udah kan, dari situ baru gue ngajak teman-teman gue yang gue kenal, yang pokoknya tadinya kan yang tadinya di situ gue ngajak-ngajak ada orang-orang yang gue kenal sampai ya udah sampai sekarang gitu. Dari yang tadinya gue ajak satu, terus kemudian teman gue ngerekomendasiin, ini gue punya temen yang cocok, dia suka ini juga gini-gini. Akhirnya kita maju dengan ya ilmu yang kurang tapi passion yang besar gitu ya. Jadi ilmunya kurang, kalau ditanya mah ilmu kurang, cuman ya passionnya ada. Dan gue emang tadinya juga bilang kalau gue nggak terlalu, kalau lu masalah dari ilmunya nggak masalah, bisa belajar dulu, tetapi kalau misalkan yang penting lu punya passion dulu gitu, karena itu yang paling penting. Total berapa orang yang lu ajak? Total ya, ini kalau misalkan dihitung dari yang udah sama yang udah lama-lama segala macem, ada kali bisa sampai 50 orang nih. Serius. Sisanya? Serius udah. Kalau sekarang 12 doang. Gila ya. Seleksi alam Sumpah. lah. Tapi Dari ya gue bersyukur 50 juga, orang. tapi gue bersyukur juga Ih, lucu mereka banget. pernah ngebantu gue terima kasih banget, karena ya udah gitu. Mereka udah ngeluangin waktu untuk bisa ngebantu gue juga dan untuk bantu orang-orang sekitar. Anjing, lucu banget. 50 jadi 12. Seleksi alam yang benar-benar seleksi. Betul. Emang. Sorry gue masih ketawa. Ya. Terus ini berarti itu salah satu lika-likunya ya. Iya. Kenapa ini? Mungkin tantangannya sebenarnya apa aja sih lu menurut lu? Tantangan pertama, kalau di tantangan pertama gini, tim gue belum terlalu paham dengan psikologi, so berarti gue butuh yang namanya kayak, ya gue harus ngasih tahu mereka cara buat edukasi gimana, terus kemudian mereka juga sama-sama, kan kita sama-sama juga belajar, jadi gue juga nyanyi materinya juga. Bentar. Lu bilang belum semua paham. Lu ngajak anak psikologi nggak? Bang? Ngajak itu Berapa justru ada anak psikologi itu yang termasuk sekitar 4 orang ya, 4 orang. Nah akhirnya ya udah kan, karena yang punya pengalaman, yang pengetahuan lebih ya mereka, ya gue juga kerja sama mereka untuk bisa ngasih tahu kayak gimana sih, apa aja yang dibutuhin gitu. Dan yang lain, member yang lain sih banyak kan self study sih, belajar sendiri karena emang passion. Oh, mungkin bisa diceritain Lika-liku. tragedi kita diusir. Kalau kaliku ya gitu, pertama kan kita nggak punya kantor, jadi awal-awal nggak punya kantor, ya kita tuh harus waktu itu ke tempat ada yang namanya kayak coworking space, dan itu free gitu, datang di situ. Tapi mungkin karena kayak kita keseringan deh ke sana gitu, jadi si ownernya sebel juga, sampai akhirnya waktu itu gue telat datang gitu karena lagi ada acara. Oh iya, waktu itu Tiba-tiba gue yang diusir. pas gue nyampe ke sana, anak-anak pada di luar. Kenapa? Iya, kita dituduh nyuri lah. Gue bingung kan. Bukan, kita bukan dituduh nyuri, karena waktu itu tempatnya mau dipakai, ada acara. Terus emang ini bangsat banget ini, emang nih orang satu ini nih yang istilahnya ngusir kita nih, kita diusir. Dia ngomong, deh mohon maaf, kita lagi kumpul-kumpul ya, kita ini tempatnya mau dipakai, mohon maaf ya, kalian nggak bisa pakai dulu ini, kalian juga nggak ngapa-ngapain juga kan. Dikira kita selama berminggu-minggu itu tidak ngapa-ngapain. Bukan dituduh nyuri. Bukan. Kita dibilang, lagian kalian nggak ngapa-ngapain juga kan, cuma nongkrong doang. Padahal kita juga ingin membangun perusahaan, ingin membangun startup. Ya gitu. Tapi dituduhnya tidak melakukan apa-apa. Ya, lanjut. Ya udah, dari situ ya udah. Kalau misalkan buat masalah, kalau buat ditanya, sebenarnya kalau misalkan ditanya tentang rintangan mah banyak banget. Sampai sekarang masih banyak rintangan gitu. Tapi ya gitu, tadinya selama gue mikir ya kan, gue selalu ngingetin juga kayak, selama kita ada passion ya pasti ada jalan sih. Oh gila, itu keren banget sih ya. Dari lika-liku lo tuh dari awal, lu punya passion, lu ngajak temen. Oh ya, gue juga sempat dengar tuh salah satu pendiri utama lu, satu orang itu justru malah keluar duluan ya. Betul. Ya, salah satu pendiri utama itu ada yang keluar, teman gue, karena dia tadinya itu buat kompetisi kan. Ternyata pas sudah nggak bisa kompetisi, ya udah, ya dia nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Karena waktu itu dia dapat beasiswa, beasiswanya sama aja sih, maksudnya kayak cuman beasiswanya dia ini beda sama beasiswa yang gue dapat gitu. Kebetulan beasiswa gue itu lebih enak karena gue cuma dapat duit doang. Kalau beasiswa dia itu dapat duit tapi lu harus kerja Kegiatan juga, segala harus macam. ada, pokoknya lu harus hadir lah segala macam. Ada gitu. kegiatan agendanya. Betul, lu harus bersih tempat, harus nyapu segala macam gitulah. Itu agenda beasiswa apa lu jadi cleaning service?
Oke, jadi sekarang agendanya ngapain aja nih kita nih? Agenda kita kalau Yang sudah dilakukan sama yang yang udah- ingin dilakukan nih? yang udah dilakukan tuh sebenarnya kita waktu itu pernah campaign juga karena kita punya campaign kesehatan mental di di HI gitu. Terus kemudian kita juga ngadain acara seminar kesehatan mental. Kita juga bikin konten edukasi di Instagram, di TikTok, di mana-mana lah beberapa platform gitu. Terus kemudian kita juga kerjasama juga sama KPAI untuk buat platform kita supaya bisa support untuk korban bullying. Terus kemudian kita juga kemudian sempat juga gue juga dilantik jadi duta perlindungan anak di Kota Bogor untuk ngebantu KPAI. Terus kita juga bikin sosialisasi anti bullying ke sekolah-sekolah. Ya, dan yang terakhir yang paling terakhir itu yang paling baru kita kemarin baru ngadain buka puasa bersama sih di panti asuhan gitu. Oh, oke. Gila, agendanya udah banyak banget ya kita. Dari Udah awal 2 tahun, udah 2 tahun. tahun lebih ternyata udah banyak banget sih ya. Oke, agenda yang terdekat kita bakal lakuin apa nih? Yang terdekat yang bakal kita lakuin ntar lagi kita mau ada sharing session psikologi itu di kapal gitu, itu di Tanjung Priuk nanti. Ya, kalau insya Allah ya dilakukan ya, karena walaupun ini juga emang masih lama sih ya, masih bulan depan. Ya pokoknya kalau ada kalian ikut aja Nah, gitu. ya pokoknya ditunggu lah ya. Iya, karena kita masih tahap planning, nanti kalau misalkan eksekusi ikut. Ya, oke, dari agenda yang udah lu lakuin ini kan udah banyak banget ya kan, udah ngelakuin apa tuh tadi yang di Bundaran HI itu kan sosialisasi kesehatan mental, terus lu udah ngelakuin juga seminar, terus apalagi tuh yang kerja sama dengan KPAI. Kira-kira dari lu sendiri nih yang lu pingin banget lakuin gitu ya, tapi belum tercapai gitu. Dari lu pingin harusnya tuh melakukan ini gitu, tapi belum tercapai apa kira-kira? Kalau misalkan yang belum tercapai yang gue pengen lakuin gitu. Gue pengen sebenarnya kita itu bisa lebih banyak ngejangkau banyak orang gitu. Pertama, ya sebenarnya gini, gue akuin sebenarnya gue bisa ngedukasi itu dari segi jumlah itu ya apa sih yang bukan masalah hitungan, yang penting gue bisa ngebantu orang. Tetapi gue juga agak menyayangkan juga di mana ya ada kita punya follower atau ada yang nonton juga gitu, tapi mereka cuma nge-keep sendiri gitu. Yang sebenarnya yang gue harapin itu adalah mereka bisa nge-share juga konten kita ke teman-teman mereka supaya lebih banyak orang yang aware gitu. Tetapi ya gitu, sayangnya banyak banget yang ya udah cuman like doang atau apa gitu, dan dimana sebenarnya yang kita butuhin adalah mereka untuk bisa nyebar lagi untuk ilmu tadi gitu sih. Jadi biar nggak sih awareness Itu aja deh. Yang iya lain sih. nggak ada Kalau lagi. yang lain sih ada, gue pengen banget sebenarnya kita bisa inilah untuk bisa kerjasama partnership sama lebih banyak mitra sih gitu kan. Kira-kira ada gambaran nggak mitra apa gitu yang lu pingin? Mitra gue pengen mitra dari segi psikolog, kayak misalkan psikolog, kemudian konselor, terus kemudian gue juga pengen kerjasama juga kalau bisa ada kita sama rumah sakit jiwa. Saat ini kita ada kerjasama sama rumah sakit Mahdi di Marzuki Mahdi gitu di Bogor. Ya, tapi gue melalui pengen KPAI ya? iya melalui Melalui KPAI. Tapi gue juga pengen punya kerjasama sendiri juga gitu, dan komunitas psikologi lainnya sih. Oh kan kita juga waktu itu pernah kan ya, itu sama KPSI ya? Iya KPSI, kita juga pernah kerjasama sama komunitas peduli skizofrenia Indonesia gitu. Dan gue juga pengen lebih banyak lagi reach out ke komunitas lainnya juga sih. Oke ya. Mungkin next kedepannya kayaknya kita bakal coba buat konten bareng mereka kayaknya ya. Nanti kita ngomongin lagi. Waktu itu siapa itu yang megang nomornya tuh? Tapi udah megang kita lagi ya? Iya. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya ada penonton, ya gue juga nggak yakin sih ini penontonnya bakal ngasih tau apa kagak. Ya tapi kalau misalnya anda tahu. Jadi kalau anda nonton, coba disebarkan teman-teman. Iya. Jadi jangan cuma dilihat, di like gitu. Nanti anda lupa. Gitu. Coba kalau di share ya kan, anda bermanfaat. Hiduplah bermanfaat teman-teman. Hiduplah bermanfaat. Jadi orang yang berguna. Ya. Ingat teman-teman, bermanfaat. Iya. Oke. Oh iya, dari lu sendiri kira-kira ya, kan lu udah bikin platform kesehatan mental ini gitu, dan lu juga ngajak beberapa temen-temen gitu. Kira-kira menurut lu nih ya, di temen-temen lu sendiri nih, menurut pandangan lu tuh, terutama untuk teman-teman mahasiswa tuh, tentang kesadaran mereka akan kesehatan mental tuh kira-kira gimana ya? Kesadaran ya. Kalau gue lihat sih dari segi mahasiswa ya,
Ya udah cukup banyak yang kalau misalkan tahu tentang kesehatan mental, mereka tahu. Kalau sekedar tahu ya gitu, kayak kesehatan mental tahu nih, tapi kalau untuk masalah tapi kalau misalkan untuk masalah kesehatan mental juga masih pikirannya juga masih sama juga, masih ada yang mikir kayak gue nggak butuh lah bantuan kesehatan mental gue kuat dan sebagainya gitu. Dan sangat disayangkan sekali dan justru kalau misalkan kayak ada yang temen yang ngerasa yang mental terganggu tuh apa, mereka bilang lu baper lu segala macem nggak, dan macem-macem lah kayak gitu. Jadi kayak apalagi kalau ini laki-laki tuh sering banget kita disebut kayak lo harus jantan dong kalau misalkan ada masalah udah telan aja gitu. Ya telan terpenuhan Gitu. Jadi kalau banyak banget yang gue denger ya teman-teman gue yang laki-laki tuh susah banget untuk bisa ngeluarin isi hati mereka gitu. Tapi kalau gue lihat di TikTok sekarang udah banyak sih cowok-cowok yang udah ngasih tau kayak gue nggak sekuat itu dan sebagainya ya. Ya walaupun kita juga sebenarnya belum tahu apakah benar atau tidak ya. Tapi ya kita berpositif thinking lah. Ya. Ya sengaja kalau misalnya kita mau mereka itu benar-benar benar mereka nggak kuat gitu, kita bantu mereka tertolong. Iya betul. Kalau kita daripada kita anggap mereka itu mereka ini pura-pura aja nih. Tapi padahal mereka tuh beneran gitu butuh pertolongan. Kita komen negatif ya, lu lemah lu, sampah lu, konten apa ini? Jadi ya dia diambil hati dan jangan nelen akhirnya muntah. Jangan ngelakuin tindakan yang kalian sebenarnya nggak bisa tanggung jawab untuk tindakan itu gitu loh. Misalkan kalian berpikir gue cuman komen, tapi terkadang dampaknya lebih besar dari itu gitu. Ya mungkin walaupun memang kebebasan kalian untuk berkomen di sosial media, tapi tolonglah kalau sudah berkomen tanggung jawab ya. Iya gitu. Kan nggak lucu juga gara-gara komenan lu anak orang. Iya. Sama kayak kalau kalian pakai knalpot brong berisik kan, anak Pak Haji lagi tidur marah-marah, tanggung jawab gitu. Karena kalian pasang knalpot brong, ya kan? Nggak ada yang menyuruh kalian pasang knalpot brong. Jadi itu tindakan kalian sendiri ya yang berisik-berisik, jadi harus tanggung jawab juga dong. Kalau anak orang lagi tidur. Gitu. Ya. Oh ya, kayak gitu. Baru dicontohin, Max. Oke. Jadi tadi juga udah dibahas nih ya. Mungkin dari lu sendiri nih ada pesan nggak nih buat temen-temen lu gitu, yang dulu mungkin juga menganggap lu juga sebelah mata gitu, terutama yang lu sebel banget nih. Lu udah mau ngajak mereka tapi mereka malah nganggap lu bercanda atau gimana. Ya pokoknya lu kalau misalnya ada yang mau lu sampaikan untuk penonton. Nah ini kan gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau apa yang gue sampaikan ya paling itu aja sih ya, gue ngerasa ya udah gitu, maksudnya kalau emang mereka nganggap gue sebelah mata ya gimana ya gue juga nggak mungkin kalau misalkan orang yang percaya sama gue, mereka nggak butuh dijelasin untuk bisa percaya sama gue gitu. Dan orang yang nggak percaya sama gue, walaupun gue jelasin sampai gue kasih satu textbook pun ya sama aja gitu, sama aja kayak orang yang nggak percaya COVID ataupun yang flat earth, sama aja ya. Semuanya mau gue kasih bukti sebanyak apapun, selama lu pikir ada satu bukti yang gue kasih 1000 bukti nih yang menolak lu gitu, yang menolak kayak kepercayaan lu, tapi lu punya satu bukti yang mendukung lu, nah lu lebih percaya sama satu bukti itu gitu. Jadi gue kalau ditanya pesan, gue nggak ada pesan apa-apa gitu. Gue malah jadi inget kata-kata Coki Pardede. Yang mana? Orang-orang kayak gitu tuh lebih enaknya emang ditunggu mati aja. Ya oke. Jadi mungkin kayaknya gitu dulu aja ya, kita bincang-bincang kita sama lu nih, pendiri Upself. Gue juga mungkin bisa dibilangnya gue termasuk pendiri sih. Pendiri. Gue jadi insecure gini ya. Gue salah satu yang termasuk orang yang mendirikan awal-awal juga bersama Upself. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya kalian ada masalah atau apa, bisa DM Instagram kita ya. Mungkin kalau misalnya kita punya solusi kita nanti kita berikan. Cek TikTok kita juga. Oh ya, gitu. nanti di deskripsi kita lebih aktif ya? di TikTok sekarang. Soalnya adminnya rasanya yang di Instagram, yang di Instagram sepi nih, dan di TikTok lebih rame. Jadi rasanya main di TikTok jadinya. Ya, nanti kalian bisa lah follow kita nih di Instagram kita, di TikTok kita. Cari aja Upself ya. Sebenarnya kita juga ada Facebook. Iya. Tapi admin kita yang satu ini nih, adminnya entah mengapa ya, adminnya pilih-pilih. Jadi ya oke. Apa-apa. Ya sebelumnya terima kasih sudah yang sudah mau mendengarkan. Gua Agano Putra Sekartaji pamit undur diri. Di sini temen gua Iza. Oke. Ya, terima kasih. Ya.
Stay safe, kawan-kawan lagi masa COVID. Ya, jangan lupa bahagia. Iya. Lock, lock. Udah ngerekam? Udah nih beneran? Oke. Ya, oke. Selamat datang kembali. Tadi gua opening gimana ya? Sebelumnya selamat datang kembali di channel Upself. Ini konten pertama kita di YouTube. Yang gimana? Pusat. Udah pergi kan? Oh, oke. Oke, yang itu tadi disensor ya. Tidak aman. Mantap lah. Harusnya tadi tutup lagi. Jangan pakai knalpot, bro. Ya itu tadi direkam nggak yang jangan pakai knalpot bro?